Oke. Lihat kalau dia ditekan, dia dipukul gitu ya. Dari video ini seharusnya kita bisa lihat. Dan ulang tahun dirayakan loh, Pak. Oke. Ini bisa ditampilin nggak nanti di sini? Nah, kalau bisa ditampilkan. Nanti diberikan Ya, ke situ. ya, Oke. bisa. Oke, jadi Bapak punya foto-foto dulunya. Foto dulu ada, kebetulan ada. Jadi saya cari sampai kemarin malam begitu ketemu semua. Oke, baik. Bu Vivi katanya pernah dirayain ulang tahunnya. Nggak pernah, orang umurnya aja nggak tahu. Itu Ada fotonya. Itu yang ulang tahun anaknya Franz. Itu bukan Bu Vivi. Vivi Nebeng. Jadi itu ulang tahun anaknya Saya Franz. dikasih lihat fotonya, Bu. Iya, memang saya difoto di situ karena kita namanya anak-anak disuruh difoto di depan kok ya senang foto aja. Tapi yang ulang tahun bukan saya. Kalau dia tahu umur saya 11 tahun berarti dia punya identitas saya sampai sekarang. Oh, jadi tapi yang di foto itu Itu benar saya, tapi yang ulang tahun bukan saya. Menelusuri keberadaan bunker penyiksaan di Taman Safari Indonesia. Ex-pemain sirkus Oriental Circus Indonesia menyebut ada sebuah bunker rahasia tempat penyiksaan para ex-pemain sirkus OCI yang berada di kawasan Taman Safari Indonesia. Ternyata setelah ditelusuri, bunker tersebut tidak ada. Bunker yang disebut-sebut oleh ex-pemain sirkus itu adalah rumah pribadi dari Hadi Manansang, pendiri dari Taman Safari Indonesia dan pencetus dari OCI. Seperti apa penampakan dari rumah pribadi Hadi Manansang? Dikutip dari tayangan Metro TV, rumah pribadi Hadi memiliki 2 lantai. Lantai pertama merupakan rumah pribadi dari Hadi Manansang. Sementara lantai dasar atau ruang bawah tanah inilah yang disebut-sebut sebagai bunker oleh ex-pemain sirkus. Lantai itu adalah tempat para ex-pemain OCI kala itu tinggal dan juga mendapatkan pelatihan. Selain itu, di sana mereka disebut-sebut mendapatkan penyiksaan. Kondisi lantai bawah tanah di Taman Safari. Untuk menuju tempat tinggal ex-pemain sirkus di lantai bawah tanah, terdapat sebuah tangga menurun dari lantai pertama. Saat berada di lantai bawah tanah terdapat area umum, di mana terdapat ruang masak dan pantry bagi karyawan-karyawan atau pemain-pemain dari OCI untuk memasak kemudian makan. Selanjutnya masih area umum, terdapat tempat mereka berkumpul. Disinilah tempat ex para pemain OCI berlatih. Terlihat di sekeliling ruangan tersebut, dikeliling oleh kaca-kaca yang digunakan untuk latihan gimnastik. Terdapat juga banyak foto-foto kegiatan OCI. Di sebelah area umum, terdapat sejumlah kamar dari pemain OCI yang sudah tidak digunakan lagi, lantaran OCI sudah bubar sejak tahun 2019. Dan saya, Gubernur Jawa Barat, menyiapkan 300 juta buat Ibu dan teman-teman. Sebagai bentuk rasa empati, karena Ibu sudah ngeluarin ongkos banyak untuk memperjuangkan ini. Ya, ini dari saya. Nanti saya siapin, saya minta nomor rekening, saya siapin 300 juta. Agar Ibu dan teman-teman bolak-balik, psikologinya terkuras, kemudian keuangannya terkuras, biar selesai. Yo guys, balik lagi seperti biasa, Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang sejarah berdirinya Oriental Circus Indonesia, yaitu OCI ya, dan Taman Safari Indonesia guys. Hadi Manansang, pendiri OCI dan TSI, berasal dari Shanghai, China guys ya. Kita lihat beritanya seperti apa guys. Ini kasusnya ya, dan ada juga beberapa info dari KDM ya, yang sudah bertemu dengan para korban atau para pemain X ini guys ya. Dan kita lihat beritanya guys. Berikut ini adalah cerita tentang keluarga Hadi Manansang, yang terdiri atas Hadi Manansang dan 3 anaknya, Jansen Manansang, Franz Manansang, dan Tony Sumampau. Oh, ada 3 orang ya di sini ya. Dan kita lihat lagi. Mereka dikenal luas dalam dunia konservasi dan pariwisata, terutama karena peran mereka sebagai pendiri Taman Safari Indonesia. Maaf, biasanya kalau orang-orang maaf ya yang Chinese itu dia apa ya, pintar ya dalam berbisnis, dalam mengelola keuangan, dalam mengelola manajemen gitu biasanya ya. Perjalanan mereka dalam membangun Taman Safari Indonesia dituangkan dalam buku berjudul 3 Macan Safari, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tanggal 2 Desember tahun 2019. 3 macan, wow, keren Franz Manansang, dalam buku tersebut, menceritakan bahwa ayahnya memulai segalanya dari nol, setelah tumbuh sebagai anak yatim piatu akibat Perang Dunia.
Oh, dulunya adalah yatim piatu, guys. Waduh. Terus kenapa dia melakukan hal itu ya, kalau emang bener ya? Nah, ini miris. Nih, keji banget katanya. Pengakuan Vivi, mantan pekerja Oriental ya. Banyak uang, tidak bisa disentuh dengan hukum. Sekarang saya bersyukur banyak yang bantuin. Bu, ini udah lumayan jauh langkahnya, Bu. Ibu pinginnya selesainya sampai mana gitu? Sampai diproses sama hukum. Untuk pelakunya gitu? Ya, Suaranya kecil. Diproses dengan Siapa aja namanya pelakunya itu? yang Semanangsang, Transmanangsang, yang Tony Sumantau juga kan mereka yang mempekerjakan kami sejak kecil sampai dewasa. Dan kami tidak tahu identitas orang tua, sampai sekarang pun saya tidak tahu. Mereka tidak memberikan identitas. Tapi 3 nama itu juga yang misalnya memberikan perlakuan kasar. Oh tidak, yang kalau di saya cuma Fran yang paling parah, yang suka misalnya udah kali kesertanan. Waduh, serem juga ya. Saya sebagai direktur Pegawai OCI Taman Safari berpisah sejak bayi. KDM selesaikan dengan hati. Mencengangkan keterangan cucu sekaligus direktur Taman Safari, guys. Kita lihat ya. utama PT Taman Safari pastinya tidak bisa mengeluarkan uang dari PT karena ini bukan hal PT. Dan beberapa hal yang disebutkan oleh Civivi maupun Cilisa ini bersifat sangat-sangat personal terhadap nama-nama tertentu juga ya. Jadi bukan terhadap PT-nya sebenarnya gitu loh. Jadi oleh karena itu saya sangat-sangat terbatas gerak saya sebagai direktur PT. Tapi sebagai pribadi, sebagai keluarga, saya sudah mencoba menghubungi ya. Saya sudah salamin. Terus terang sebagai keluarga, anak-anak yang diambil itu dulu diambil oleh kakek saya, Pak. Dan kakek saya sudah almarhum di tahun 2003. Dan tidak pernah lagi ada anak-anak di Taman Safari yang diambil olehnya. Itu. Pertanyaan saya adalah apakah berkembangnya Taman Safari sekarang karena jasa kakeknya? Kakek saya itu tidak. Waduh, ini ceritanya agak panjang. Saya nanya, perkembangan Taman Safari sekarang apakah ada kaitan dengan jasa kakeknya nggak? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Kalau berkaitan dengan jasa kakeknya berarti ada keberkaitan dengan jasa mereka. Iya kan. Makanya oleh karena itu saya terus mencoba menghubungi ya. Sepertinya udah 2 kali saya WA Cak Soleh ya. Dan memang kalau dari tadi kan Kang Edi bilang ya, ini sebenarnya harus diobrolin. Kalau dari kami niat, dari saya pribadi niat baik itu sudah ada. Bahkan setelah saya ingat-ingat, Kenapa baru viral dulu, baru saya viral, mempunyai ya? acara kurang lebih 14 acara dari mulai saya Ini katanya korban juga, guys. sirkus sampai saya keluar di 2001. Di sini saya tidak lagi membicarakan tentang saya jadi korban atau sebagainya. Saya hanya butuh identitas saya itu, asal usul saya dan siapa orang tua saya. Bahkan kami yang 8 jenderal pun sampai saat ini pun mencari asal usul kami. Waduh. Guys, jadi mau bilang kalau Taman Safari baik-baik aja ya, kita gak sedih seperti apa yang di pemberitaan. Nah, katanya nih guys, aku dengar ya komentar-komentar dari para netizen di kolom komentarnya ini nih, video ini nih. Itu bukannya mendapat prihatin dari para netizen atau warga Indonesia ya, tapi malah dapat hujatan karena bilangnya gini guys, mungkin mereka sudah dibayar oleh kelompok mereka ya, supaya ya karena mereka kan bekerja di situ, otomatis kan mau nggak mau kan daripada nanti mereka kehilangan pekerjaan gitu loh guys ya, mungkin. Nah, kita lihat lagi. Pokoknya semangat Taman Safari, semangat keluarga besar Safari dimanapun. Parah sih, kita nggak tahu sih kebenaran, cuma takutnya benar gitu kan. Tuh guys, tetap semangat semua, saling menguatkan, badai pasti berlalu. Asik. Mereka semua butuh pekerjaan kalau seandainya ini. Sama soundtracknya ada. Waduh guys, gimana menurut pendapat kalian guys? Apakah benar ya? Tulis di kolom komentar. Frans gak muncul padahal dia yang paling kejam, betul. Makanya Ibu Ida yang lumpuh itu sampai ngomong karena si anaknya Tony Sumampo itu ngomong ke Vivi,
Afran itu sudah lumpuh, nggak bisa apa-apa sekarang. Katanya si Ida ngomong gini ya, kalau lumpuh kenapa nggak pakai kursi roda seperti aku gitu, katanya Bu Ida. Stroke katanya lagi sakit. Ibu Eva kok nggak pernah muncul. Ibu Eva karena memang nggak ikut ke Jakarta, tetapi Mbak Eva ini punya semangat tinggi untuk mengungkap kebenaran. Dia pernah diperlakukan pelecehan seksual, dia berani bercerita. Menurut pendapat kalian gimana nih guys tentang beberapa infonya kasusnya dari Oci ini guys? Mungkin kalian punya pendapat apa gitu ya tentang kasusnya ini, dan mudah-mudahan ya dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi ini guys, kasus ini benar-benar cepat terselesaikan ya dengan baik ya, dan keadilan bisa ditegakkan ya guys ya. Jangan sampai nanti kayak kasus apa yang hilang tuh ya, kasusnya Vina tuh hilang loh guys sampai sekarang, kasusnya Vina itu ya, padahal sama-sama belum dapat keadilan tuh kasusnya Vina ya, yang salah tangkap itu guys. Mungkin kalian tahu lah kasusnya Vina ya, yang sempet geger yang pergi itu guys. Dan mudah-mudahan Kang Deddy kasusnya ini benar-benar bisa menyelesaikan guys. Kalau kasus Vina ini menurut aku Kang Deddy belum bisa menyelesaikan, dan mudah-mudahan kasus ini beliau bisa menyelesaikan dengan baik ya untuk para kekejaman ini guys ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.